Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Tepang. Salam jumpa teman-teman. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu bersyukur. Teman-teman, kembali kita berbagi pengalaman dan pelajaran hidup melalui kisah-kisah yang dialami sendiri atau diceritakan kembali oleh narasumber. Kisah kali ini menurutku cukup menarik. Kisah mengenai seorang anak perempuan yang mempunyai kelebihan atau yang biasa kita sebut indigo. Umurnya sekitar 9 atau 10 tahun saat peristiwa ini terjadi. Perjalanan hidup keluarganya memang penuh ujian. Sanggup gak ya mereka menghadapinya? Yuk kita simak. Namanya Wulan, anak kedua dari 3 bersaudara. Ya teman-teman, semua nama sudah aku samarkan. Ibunya aku namai Asih dan ayahnya aku namai Ramli. Suatu malam menjelang dini hari, Asih terbangun dan mendapati anaknya Wulan tidur di sampingnya sambil memegangi HP-nya. Entah karena iseng, Asih mengambil HP anaknya itu lalu mengambil foto wajah Wulan. Hasilnya ternyata blur. Ia mengulang sekali lagi dan berhasil. Lalu ia melihat hasil foto itu. Alangkah kaget Asri melihat hasil foto di HP itu bukan wajah Wulan yang tadi ia foto, tetapi wajah sesosok harimau dengan mata tajam seperti sedang menatapnya. Garis-garis belang di wajahnya begitu nyata. Hidung, telinga, bahkan kumisnya tertangkap jelas di kamera HP Wulan. Karena penasaran dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, ia mengulang untuk ketiga kalinya. Tetapi kali ini hanya terlihat warna hitam di hasil akhirnya. Asih bingung dengan keanehan yang baru saja dialaminya sendiri. Ia hanya memandangi Wulan yang masih tertidur pulas di sampingnya. Pagi harinya ketika anak-anaknya akan berangkat ke sekolah, diperlihatkannya foto itu kepada anaknya Wulan dan menjelaskan apa yang dilakukan ibunya tadi malam. Hal yang tidak diduga-duga terjadi. Wulan marah besar setelah melihat foto itu. Direbutnya HP miliknya dari tangan ibunya. Cepat-cepat ia menghapus foto itu dan dengan marah ia mencakar tangan ibunya sambil berjalan tanpa pamit pergi ke sekolah. Kakak dan adiknya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka kemudian pamit untuk berangkat sekolah bersama. Cakaran Wulan di tangan Asih ternyata meninggalkan bekas dan sedikit rasa perih. Asih mengacuhkannya. Ia kemudian bercerita kepada Ramli suaminya, tetapi suaminya tidak menanggapinya. Ketiga anak Asih dan Ramli adalah anak-anak yang supel. Mereka memiliki banyak teman bermain di rumah maupun di sekolah. Tetapi yang membedakan mereka adalah Wulan seringkali menceritakan kejadian-kejadian janggal yang dialaminya sepulang bermain. Ia pernah diikuti seorang anak kecil ketika sedang bermain petak umpet. Kemana Wulan bersembunyi, anak itu selalu muncul tiba-tiba di dekatnya. Ketika Wulan bertanya siapa anak kecil itu kepada teman bermainnya, temannya tidak melihat ada siapapun di dekat mereka. Karena terganggu dan diikuti terus, Wulan membentak anak kecil itu. Yang terjadi kemudian membuat Wulan ketakutan dan berlari pulang dengan wajah pucat. Lalu ia menceritakan kepada ibunya kalau mata anak kecil itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dan wajahnya berubah menjadi seram. Pernah juga ketika pulang dari warung menjelang maghrib, Wulan melewati rumah temannya di sebuah gang sempit yang rapat dengan rumah penduduk. Ibu dari temannya sedang duduk sendiri di teras rumahnya. Ibu tersebut menyapa Wulan
dan mengajaknya mengobrol sekitar 5 menit. Ketika Asih menanyakan apa yang dibelinya di warung tadi, Wulan lanjut menceritakan kalau tadi ia sempat mengobrol dengan ibu temannya itu di teras rumahnya. Ia malah sempat bercanda karena memang anak Asih itu sering main ke rumah temannya. Ketika Asih menjelaskan kalau ibu temannya tersebut sudah meninggal tadi siang dan sudah dimakamkan, Wulan kelihatan tidak percaya. Ia sangat yakin itu adalah ibu dari temannya. Suatu hari, Wulan datang menghampiri Asih ibunya. Ia memperlihatkan sebuah foto seorang wanita berwajah ayu sedang duduk di singgasana layaknya seorang ratu. Singgasananya berwarna keemasan dengan guci-guci besar dan antik di kiri kanannya. Rambutnya panjang hitam berkilau diselipi bunga-bunga putih. Ibunya kemudian bertanya dari mana ia mendapatkan foto itu dan siapa wanita yang ada di foto itu. Panjang Wulan bercerita tentang isi mimpi malam sebelumnya. Dalam mimpinya, ia bersama kakak dan adiknya, juga bersama 2 orang sepupunya, sedang mandi berenang-renang di sungai kecil yang memang ada di seberang rumah mereka. Sungai itu mengalir melewati jalan yang tepat berada di depan rumah mereka, lalu mengalir di samping rumah mereka. Dalam mimpinya, semua saudaranya pulang lebih dulu ke rumah dan Wulan ditinggal sendiri karena ia mengejar sebelah sendalnya yang hanyut terbawa air sungai. Tidak ada siapapun di sungai itu. Padahal biasanya ada saja orang yang memancing atau hanya duduk santai di atas jembatan. Tetapi dalam mimpinya, saat itu hanya ada Wulan yang ada di sungai. Belum sempat Wulan mendapatkan sendalnya kembali, tiba-tiba air sungai bergejolak. Beberapa saat kemudian, muncul sosok buaya berkepala manusia mengagetkan Wulan. Wajah wanita itu dikenali Wulan dengan baik. Dan menurut ibunya kepada tim, memang sudah banyak cerita tentang si A yang melakukan pesugihan siluman buaya. Buaya berkepala manusia itu melihat ke arah Wulan. Wulan pun ketakutan dan berlari menuju jalan aspal di atas sungai. Ternyata buaya itu dengan posisi berdiri seperti manusia mengejar di belakang Wulan. Saat itu, tepat di tepi jalan di atas sungai itu, sebuah pintu mobil terbuka dan terlihat ada tangan yang menjulur keluar menarik tangan Wulan masuk ke dalam mobil itu. Di belakang setir duduk seorang wanita cantik yang tadi sudah menolong Wulan. Wanita itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya sebagai teman dari Asri ibunya. Mobil itu terus melaju kencang sementara buaya berwajah manusia itu masih terus mengejar Wulan yang berada dalam mobil bersama wanita penolongnya. Ketika mobil melintasi sebuah jembatan besar, buaya itu menceburkan diri ke dalam sungai besar yang berada di bawahnya. Wanita penolong itu membawa Wulan ke sebuah tempat perbelanjaan besar. Lalu ia mengajak Wulan untuk makan di sebuah kedai makan kecil. Masih dalam mimpinya, kemudian Wulan diajak untuk mampir ke rumah wanita penolongnya itu. Mobil mereka melaju menuju sebuah pantai. Wulan bercerita kalau mobil itu masuk ke dalam laut, terus dan terus masuk sampai akhirnya tiba di depan sebuah istana besar yang didominasi warna merah dan kuning keemasan. Genggaman tangan wanita itu menuntun Wulan menyusuri banyak ruangan besar dan mewah, juga taman yang indah di dalam istana itu. Banyak sekali wanita berlalu lalang sibuk dengan tugas masing-masing.
Pakaian yang mereka kenakan sama seperti pakaian dayang-dayang dalam buku cerita rakyat. Cukup lama Wulan diajak berkeliling di dalam dan di sekitar istana itu. Seperti anak kecil umumnya, Wulan mengungkapkan keanehan-keanehan yang dilihatnya dengan banyak bertanya. Dan wanita itu dengan sabar menjawab setiap pertanyaan Wulan. Setelah cukup lama berada di istana itu, wanita penolong itu kemudian menyuruh Wulan pulang kembali ke rumah menemui keluarga. Ia kemudian memberikan selembar foto kepada Wulan sebagai kenang-kenangan. Ia mengantarkan Wulan sampai di bibir pantai. Seketika Wulan kaget terbangun. Di alam nyata, di tangannya, Wulan memegang selembar foto seorang wanita. Diperhatikannya foto itu baik-baik. Ia mengenalinya. Itu adalah foto wanita penolongnya. Tetapi di foto itu, wanita itu terlihat lebih anggun dan lebih cantik dengan pakaian seorang ratu yang sedang duduk di singgasana. Nah, foto itulah yang diperlihatkan Wulan kepada ibunya. Ibunya bingung dengan kejadian yang dialami Wulan. Teman-teman, tadinya aku ragu dengan cerita asli mengenai mimpi anaknya. Foto yang diberikan dalam alam mimpi Wulan bisa terbawa ke alam nyata. Tetapi ternyata benar, karena aku sempat melihat foto itu sendiri. Mungkin Allah punya cara yang berbeda menunjukkan kekuasaannya. Allahu a'lam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video kami. Dukung kami terus ya teman-teman. Bantu untuk subscribe, like, dan komen. Share untuk berbagi dengan siapapun, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video-video baru. Tanpa dukungan teman-teman, kami nggak bisa mungkin berkembang. By the way, pandemi corona ini membuat kita harus lebih kreatif, produktif. Salam sehat, salam sejahtera. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.